Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kromatografi dan juga aplikasinya terhadap senyawa-senyawa obat. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Aulia dengan NIM I1C021023. Yang kedua ada Fajar Ragil dengan NIM I1C021031. Kemudian ada Aulia Rahmayati dengan NIM I1C021063. Kemudian ada Nabilah Natania dengan NIM I1C021069. Yang terakhir ada saya sendiri, Rizka Noviana, dengan NIM I1C021093. Next. Yang pertama ada prinsip dasar kromatografi. Kromatografi adalah salah satu metode yang khususnya digunakan dalam pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel yang terdistribusikan dalam dua fasa, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Gerakan fase ini mengakibatkan terjadinya migrasi diferensial komponen-komponen dalam sampel. Fase diam dapat dibuat dalam bentuk kolom, disebarkan dalam suatu lapisan tipis, atau didistribusikan sebagai film. Sedangkan fase gerak dapat berupa gas ataupun cairan. Next. Ya, kemudian ada cara kerja kromatografi. Yang pertama, komponen campuran yang akan diteliti ditempatkan pada sistem yang memiliki stasioner baru atau padatan. Yang kedua, ada komponen campuran tersebut akan mengalir memasuki fase gerak, dan pada fase ini akan terjadi interaksi antara komponen tersebut dengan padatan yang ada. Lalu kemudian timbullah sebuah proses pelarutan dan penguapan dari komponen campuran yang akan dipisahkan tersebut, yang nantinya komponen campuran tersebut akan terpisahkan berdasarkan sifat dari komponen penyusun tersebut dengan melihat apakah komponen tersebut mempunyai interaksi yang kuat atau lemah ketika mereka memasuki fase diam. Next. Kemudian ada teknik kromatografi. Yang pertama ada kromatografi kertas. Kromatografi kertas ini merupakan jenis kromatografi yang menggunakan fase kertas stasioner. Kertas ini merupakan kertas dengan kandungan selulosa, sementara fase geraknya menggunakan pelarut atau campuran pelarut yang cocok. Kertas ini akan bertindak sebagai fase diam yang nantinya akan dicelupkan ke dalam pelarut atau sampel. Selanjutnya, kertas fase diam ini dicelupkan dalam pelarut yang akan diserap oleh kekuatan dari kapiler kertas dan dipindahkan ke bagian atas atau permukaan. Kertas kromatografi biasanya dipakai untuk memisahkan tinta, pewarna, serta senyawa tanaman yang biasa terdapat pada make up, klorofil, atau zat-zat lainnya. Lalu yang kedua ada kromatografi cair. Jenis kromatografi ini adalah kromatografi cair yang jadi salah satu teknik yang paling cocok saat akan memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Saat larutan sampel akhirnya berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diam. Lalu yang ketiga ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis ini dapat disebut sebagai teknik yang memungkinkan untuk melakukan analisa dalam proses kualitatif. Proses ini berasal dari sampel dan akan diuji dengan cara memisahkan komponen sampel dengan berdasarkan pada perbedaan polaritasnya. Untuk kromatografi lapis tipis ini, prinsip kerjanya adalah memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya digunakan. Next. Yang keempat ada kromatografi kolom. Ini adalah jenis kromatografi yang dapat dilakukan dengan kolom gelas. Pada umumnya, jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Sebuah campuran dalam pigmen tersebut kemudian ditempatkan dalam kolom gelas dengan kandungan konten alumina. Larut akan dikeringkan untuk membawa campuran yang akan melewati kolom. Pigmen akan bergerak turun melalui kolom di tingkat tertentu, bergantung pada daya serap pigmen terhadap alumina. Pigmen diserap sedikit pada alumina akan melewati kolom lebih cepat. Pigmen yang diserap kuat oleh alumina akan melewati kolom lebih lambat. Selanjutnya, pigmen akan disimpan dan menyatu pada titik begitu keluar dari kolom. Demikian penjelasan mengenai pengertian kromatografi serta jenis-jenis kromatografi yang digunakan dalam proses ilmiah sesuai dengan kebutuhan jenis komponen yang akan dipisahkan kemudian. Selanjutnya adalah pengaplikasian pada senyawa obat. Next.
Aplikasi kromatografi pada senyawa obat, misalnya yang pertama, pengujian untuk mengetahui adanya kandungan parasetamol dalam jamu melalui dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif itu menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau metode KLT. Nah, identifikasi parasetamol pada sediaan jamu Begalinu menggunakan metode kromatografi lapis tipis, yaitu menggunakan dua fasa. Terdapat dua fasa. Yang pertama fasa diam, yaitu silika gel GF254 yang memiliki sifat relatif polar, mengandung silika dengan gipsum sebagai agen pengikat dan indikator fluoresen yang dapat berfluorensi. Silika gel memiliki gugus hidroksil yang dapat membentuk ikatan sehingga dapat menyerap dan mengikat sampel di permukaan. Yang kedua fase geraknya yaitu etil asetat etil asetat N-heksan 9:1 bersifat nonpolar yang akan menahan senyawa yang polar pada fase diam yang bersifat polar dan akan membawa senyawa yang kurang polar naik ke atas. Next. Selanjutnya yang kedua, aplikasi senyawa obat, yaitu alkohol dalam sampel dianalisis yang menggunakan alat headspace kromatografi gas yang dilengkapi dengan detektor FID atau Flame Ionization Detector. Adanya kandungan alkohol dalam sampel terlihat dari adanya puncak pada rentang waktu tertentu dalam kromatografi gas. Tahap pertama adalah pemisahan senyawa yang mudah menguap dalam sampel dengan menggunakan metode headspace, dan tahap kedua adalah analisis kandungan alkohol dalam sampel dengan menggunakan metode kromatografi pada alat kromatografi gas. Kesimpulannya, kromatografi adalah salah satu suatu metode yang khususnya digunakan dalam pemisahan komponen-komponen dalam suatu sampel yang terdistribusi dalam dua fasa, yaitu fasa diam dan fasa gerak. Ada banyak interaksi yang mungkin terjadi antara sampel dengan fasa-fasa yang ada akibat adanya beragam gaya yang mungkin timbul dalam kromatografi seperti gaya atau ikatan van der Waals, ikatan hidrogen, gaya elektrostatik seperti interaksi ion dipol, dipol-dipol, interaksi hidrofilik, hidrofobil, dan sebagainya. Kromatografi memiliki berbagai macam teknik, meski demikian secara umum pola kerja yang hampir sama. Tipe-tipe teknik kromatografi ada kromatografi kertas, kromatografi cair, kromatografi lapis tipis, serta kromatografi kolom. Lalu contoh pengaplikasian pada obat yaitu untuk mengetahui adanya kandungan parasetamol dalam jamu dapat dilakukan dengan pengujian dengan kualitatif dan kuantitatif. Adapun uji kualitatifnya yaitu dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.